Shalom semuanya, dengan firman Tuhan kami dapat bersekutu dan mengobrol bersama-sama itu sangat-sangat berbahagia. Firman Tuhan di dalam Alkitab, ke-66 kitab ini semuanya memang firman Tuhan dan kita dapat pegang dan baca dan bisa share bersama-sama dan melihat bagaimana pekerjaan Tuhan kepada kita. Dan setelah firman Tuhan masuk ke dalam hatiku, itu memperbarui kehidupanku, hatiku, semuanya. Dan kasih dan berkat yang terima dari Tuhan, itu yang saya mau share kepada Bapak Ibu semua. Oleh sebabnya COVID-19, walaupun kita ada di dalam seminar, tapi di dalam gereja kami hanya kira-kira 10 orang harus bisa datang. Tetapi sudah lebih banyak sekali orang dari seluruh dunia tetap hadir dan dengar bersama. Itu hal yang indah dan berbahagia. Hari ini kita baca Roma pasal 8, mulai ayat 1 sampai 6 kita baca. Kita baca mulai ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjauhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntunan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sampai 6 kita baca. Roma ini adalah Paulus menulis kepada jemaat di Roma. Memang kita tahu bahwa Paulus menulis surat ini, kitab suci ini, tetapi Tuhan menginspirasi kepada Paulus biar Paulus dapat tulis ini. Dapat saya percaya firman Tuhan yang ini, saya sering merasa bahwa aku ini tetap aku, tetapi saya sepertinya berada di dalam lingkungan Tuhan. Sering saya berkata dan bersaksi seperti ini. Awal mula pelayanan misi saya awalnya susah sekali. Sering tidak ada makanan dan sering tidak ada uang, jadi ada susah. Jika saya berpikir tentang itu, walaupun saya tidak punya apa-apa, tetapi Tuhan tetap menyertai dengan saya. Satu ketika setelah selesai ibadah minggu malam, semuanya pulang ke rumah, tetapi saya tidak pulang ke rumah. Karena di dalam rumah tidak ada bahan bakar, tidak ada makanan, dan juga tidak ada uang. Jadi saya merasa agak maaf kepada istriku. Akhirnya nggak bisa ke rumah. Lalu saya mengunci gereja, lalu berdoa di dalamnya. Mungkin masih belum tahu berapa lama saya berdoa, tetapi setelah saya memulai berdoa, saya berdoa karena tidak ada uang, aku lapar, saya berdoa untuk meminta itu, tetapi semakin banyak saya berdoa, memang saya berada di dalam gereja yang dingin dan gelap, tetapi kiranya saya menghadap Tuhan dan saya obrol sama Tuhan, saya merasa begitu. Jadi, selama saya mengobrol sama Tuhan di dalam bait Allah seperti kiranya begitu, memang di situ tidak perlu bahan bakar, makanan, ya kan? Di sana
perlu apa-apa. Lalu saya memulai doa, Tuhan, pulau-pulau kecil di Pasifik, di siapa yang hidup di situ, baju apa mereka dipakai, dan apa yang mereka makan, dan bagaimana mereka hidup. Tuhan, siapakah akan pergi ke situ dan beritakan Injil? Tuhan, tolong bantu kami bisa utus misionari ke sana. Tuhan, ada banyak orang di Afrika. Dari mana mereka dapat pendamaian dan kegembiraan? Bagaimana mereka bebaskan diri dari dosa dan hidup berbahagia? Tuhan, tolong bantu kami cetak buku biar memberitakan Injil kepada mereka. Tuhan, tolong izin kami memulai stasiun televisi dan tolong bantu untuk kami utus misionari. Terus saya berdoa gitu. Setelah itu selesai doa, membuka mata, memang saya berada di dalam gereja yang dingin sekali. Saya merasa lapar dan miskin. Tapi saya berpikir tentang doa itu lucu. Aku ini tidak punya apa-apa, tetapi apakah mungkin bisa mendiri stasiun, bisa cetak buku, mengutus misionari, itu tidak, sama sekali tidak bisa. Kiranya saya begitu dulu. Dan malam kemudian saya memulai doa lagi. Memang saya berdoa karena kelaparan dan meminta bahan bakar sama makanan. Itu selalu saya berdoa. Dan setelah itu saya tiba-tiba menemukan diri bahwa Tuhan, tolong izin kami utus misioner ke seluruh dunia. Saya mengulangi ini beberapa kali. Satu pikiran masuk ke dalam hatiku bahwa aku tidak sama sekali berusaha berdoa seperti begitu. Tetapi iya, Tuhan memimpin doaku. Pasti inilah Tuhan yang memimpin doaku. Jadi Tuhan akan menggenapkan doaku. Sungguh saya pikir bahwa Tuhan akan memimpin doaku. Kalau begitu pasti doaku ini akan digenapi. Aku percaya begitu. Setelah itu, setelah selesai ibadah, 3 saudara duduk di dekat pemanas. Di sana, waktu itu kami kurang dari semua segalanya. Hanya kami duduk diam saja. Beberapa waktu berlalu, saya memulai berkata kepada saudara, ayo saudara, mari kita semangat. Memang keadaan kami sekarang tidak baik, tapi sebentar lagi kami akan membangun stasiun televisi sama mengutus misionari ke Afrika dan mencetak buku. Mereka tidak mempedulikan. Lalu satu saudara berkata, Bapak Pendeta, ya memang lebih baik kita bermimpi besar. Ya memang waktu itu kiranya itu seperti mimpi. Tapi tahun 2020 ini, bulan Mei, kami mengadakan seminar Alkitab secara online. Kami terkaget. Katanya 1 miliar lebih orang dengar khotbah kami melalui online. Dan lebih dari 200 stasiun televisi dan radio siarkan khotbah kami tanpa bayar apa-apa. Aku tidak sama sekali percaya bagaimana hal itu terjadi. Dan setelah itu banyak orang memberi kesaksian bagaimana mereka menerima pengampunan dosa. Jadi saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku ini seorang biasa dan pikiran saya bisa sampai dengan level begitu. Tetapi engkau jauh lebih besar daripadaku. Engkau jauh lebih hikmat daripadaku. Engkaulah yang tahu tentang masa depan. Dan engkaulah yang menggerakkan, menyala hati itu di dalam hatiku. Sekarang akhir-akhir ini oleh sebabnya virus corona, banyak orang susah dan kesulitan. Jadi kami mengadakan seminar ini. Banyak orang berkata tentang corona dan minta tolong bagaimana caranya begitu.
Dan selalu saya memberi jawab begitu. Ya, kadang Tuhan kasih kesulitan kepada kita. Dan setelah itu kita merendahkan hati. Lalu Tuhan memberikan semua berkat. Jadi sejak awal tahun ini memulai COVID-19 ini, itu telah disebarkan seluruh negara dan banyak orang meninggal dunia. Itu sangat-sangat menyakiti hati saya juga. Tapi kepada mereka yang susah karena penyakit ini, biasanya gereja kami selalu mengadakan seminar penginjilan terbesar di kota Seoul, tetapi tahun ini nggak bisa dilaksanakan. Jadi kami putarkan melaksanakan itu secara online, dan ratusan stasiun televisi sama radio siarkan khotbah kami. Lalu mereka catat komentar bagaimana mereka terima pengampunan dosa, itu pun sudah cukup capai ribuan. Saya sendiri nggak bisa baca semua. Banyak orang menyatakan syukuran dan berterima kasihnya. Banyak orang sekarang ini susah karena penyakit dan kesulitan yang lain-lain, tapi mereka menyampaikan syukuran, anugerah yang mereka mengalami tentang pengampunan dosa. Yes, saya sekarang berbahagia sekali. Jadi setelah kita membaca kitab suci dan di sana kita menemukan hati Tuhan, ya, ini bagaimana Tuhan katakan kepadaku, kepada kita. Di Roma pasal 8 yang kita baca, di sini katanya apa? Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, apakah Anda sudah ada di dalam Yesus? Apakah Yesus berada di dalam Anda? Apa katanya Alkitab adalah, demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Barang siapa dan situasi apa saja, dosa apa yang kita perbuat, apa yang kejahatan kita melakukan, dengan situasi apa saja Tuhan enggak tanya, tetapi katanya apa? Tetap tidak ada penghukuman. Apakah ini kata pendeta Oxford? Tidak. Ini bukan hanya kata dari Paulus saja, tetapi Tuhan telah berfirman yang heran ini kepada kita. Jadi saudara, apakah kalian sudah berada di dalam Kristus Yesus? Kalau begitu, dengan kasus bagaimana saja, apa saja pun kita tidak akan dihukumi. Apa saja dosa, kejahatan apa yang kita berbuat, tetapi jika kita sungguh berada di dalam Kristus Yesus, di sana tidak ada penghukuman. Ini bukan kata pendeta Oxford, tapi ini firman Tuhan. Jadi saya tidak hanya tahan membaca seterusnya saja. Tuhan, aku ini adalah orang yang jahat, sudah banyak sekali mencuri dan berbohong, orang jahat sekali ini. Tetapi apakah pendeta Pak, kamu ada di dalam Kristus Yesus? Oh iya, benar sekali Tuhan, aku berada di dalam Kristus Yesus. Kalau begitu tidak ada penghukuman bagimu. Kalau begitu, aku tidak sama sekali menghukum kamu. Dengan kasus apa saja, dengan situasi apa saja, Tuhan tidak sama sekali menghukum kita. Oh iya Tuhan, inilah memang firman-Mu Tuhan. Kenapa? Bagaimana Engkau berkata yang hebat, yang besar ini kepada kami? Sudah saya pegang kitab dan mengikuti gereja lama sekali, tapi saya nggak tahu apa artinya ini. Memang di sini kata-kata nggak sama sekali sulit, sudah bisa paham semuanya. Tetapi dengan konsep yang pikirannya aku punya, jauh dari Tuhan. Dan pikiran yang firman Tuhan sudah jauh berbeda. Dan dari firman Tuhan, katanya tidak ada penghukuman bagi kita. Tetapi aku tidak bisa mempunyai hati begitu. Selalu saya menghukum diri, oleh karena dosa aku merasa susah dan sulit, selalu meminta ampun dosa. Aku berdoa sampai menangis dan berpuasa, dan setiap doa pagi-pagi datang menangis, berdoa, Tuhan tolong ampuni dosaku.
Waktu itu kenapa aku nggak tahu Roma 8 ayat 1 ini? Sudah pernah baca ini, sudah pernah baca beberapa kali, tetapi kenapa aku tidak tahu ini? Tuhan telah berkata, aku tidak menghukum kamu kepada yang berada di dalam Yesus Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman, ya kan? Jadi saudara, sekarang ini sudah banyak sekali menghukum dirinya sendiri. Tuhan, aku orang berdosa. Aku berbuat dosa ini. Tuhan, aku aborsi anak. Aku berbuat zina. Aku berbohong. Seperti begitu, banyak orang-orang Kristen masih menangis, susah karena dosa mereka dan menghukum dirinya sendiri. Tetapi, apa katanya firman Tuhan? Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Dengan kasus apa saja, dengan permasalahan apa saja, dengan dosa apa saja, dan kejahatan apa saja, tidak sama sekali ada penghukuman bagi mereka. Satu ketika, saya terima dan percaya firman ini di dalam hatiku. Ya Tuhan, ya benar sekali Tuhan, terima kasih banyak. Engkau telah berkata tidak ada penghukuman. Jadi aku tidak lagi orang berdosa kan? Aku sudah dikuduskan. Aku sudah menjadi benar. Benar enggak Tuhan? Apakah ini sudah benar? Ini maksudmu Tuhan kan? Saya nggak bisa tahan kebahagiaan ini. Ya, dosaku telah dihapuskan. Tuhan tidak akan menghukum aku. Ya, baik, terima kasih banyak. Tuhan tidak sama sekali menghukum aku. Ini kata Tuhan, kata firman Tuhan. Ya, sepertinya gila, saya senang berbahagia. Bagaimana mungkin hal ini terjadi? Ya kan, tetapi ini tetap kitab suci. Ini bukan kata manusia yang lain, bukan kata menteri atau presiden, tetapi firman Tuhan. Jika Tuhan berkata tidak ada penghukuman, tetap tidak ada penghukuman. Lalu, saya ingin sekali tahu selanjutnya. Saya baca selanjutnya. Ayat 2, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roh yang memberi hidup memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Apa artinya roh yang memberi hidup? Dan apa artinya hukum dosa dan hukum maut? Apa maksudnya ini? Roh yang memberi hidup. Dan juga apa ini? Hukum dosa dan hukum maut. Roh yang memberi hidup katanya memerdekakan kamu dari hukum dosa dan hukum maut. Katanya apa? Memerdekakan kamu dari hukum dosa dan hukum maut. Apa? Roh yang memberi hidup memerdekakan kami. Memerdekakan kami dari hukum dosa tadi dan hukum dosa. Jadi tidak lagi terhubung dengan hukum dosa dan hukum maut. Tidak lagi terkait dengan hukum dosa, hukum maut. Kita sudah dikuduskan, dimerdekakan. Di depan hukuman Tuhan Allah, kita manusia seharusnya takut. Tetapi apa yang heran dan berbahagia adalah Tuhan berkata tentang penghukuman kepada mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman. Dan ini sudah ternyata di dalam kitab Roma pasal 8. Tetapi banyak orang sampai sekarang berkata mereka percaya Yesus, tapi berada di dalam penghukuman. Tuhan, aku orang berdosa, ampunilah dosaku, aku berdosa, aku berbohong, berzina, mencuri. Sedemikian, banyak sekali orang tidak bisa masuk ke dalam Kristus Yesus. Akhirnya mereka tidak bisa memerdekakan dari dosa dan berada di dalam kesulitan. Jadi sesungguhnya tahun 62 saya membaca kitab suci. Setelah saya membaca kitab ini, memang kitab suci tetap sama yang Anda punya. Dalam bahasa Korea saya membaca kitab ini, katanya semua dosaku sudah diampuni. Bukan
karena saya berbuat sesuatu, bukan karena saya berbuat yang baik, bukan karena saya berdoa, bukan aku berusaha, tetapi oleh satu-satunya anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan menghapus dosaku seperti salju. Firman Tuhan seperti ini penuh di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Apa yang saya kasih tahu juga sudah lebih 100. Tapi banyak orang membaca Alkitab tetapi berkata, aku orang berdosa, masih mengaku dosa, meminta ampun. Kenapa terjadinya? Setelah saya lihat ini, kematian Yesus di atas kayu salib sudah cukup sekali untuk memerdekakan kita dari dosa. Sudah cukup sekali untuk menyelamatkan semua bangsa. Itu sudah cukup sekali dan melebihinya untuk menyelamatkan kita dari dosa dan kejahatan. Dan banyak orang masih membaca dan belajar teologi, tetapi tidak bisa memerdekakan diri daripada dosa dan kejahatan. Jadi semakin 10-20 tahun mereka percaya tapi masih orang berdosa. Seperti tadi kita menonton sambutan dari mantan Presiden Paraguay, Fernando Lugo kan? Dulu, kadang kami ada acara, kadang menteri dan duta besar dari luar negeri hadir. Dengan satu kesempatan, saya bertemu dengan duta besar dari Paraguay, lalu kita menjadi dekat. Lalu dia datang kepadaku bahwa ada sebuah minta tolong. Ada apa? Katanya, presiden dari negaranya datang Korea dan tinggal 3 hari. Dan mengundang saya ke sana. Jadi, karena waktu itu saya akan memimpin seminar malam itu, jadi saya bisa kunjung di sana 7:30 sampai 7:30. Jadi biasanya saya pimpin acara, biasanya saya naik mimbar untuk memberi khotbah sekitar jam 8. Jadi dari tempat sana ke tempat acara sekitar butuh 30 menit. Jadi kalau saya meninggalkan tempat itu 7:30, mungkin saya akan sampai jam 8, lalu 10 menit lagi saya bisa memberi khotbah. Jadi saya memutuskan bahwa saya akan datang 6:30 dan untuk ketemu Bapak Presiden. Setelah itu saya dapat kabar bahwa apakah Bapak Pendeta sudah tiba? Ya, aku sudah sini. Jadi di mana Bapak? Aku ada di lantai 4 dan dia meminta datang ke lantai 9. Saya datang, ketemu Bapak Presiden sama duta besar, lalu sekretaris dan yang lain-lain sudah berada di sana. Lalu di situ sekitar 20 menit saya obrol sama Bapak Presiden. Waktu itu memang waktunya tidak cukup untuk beritakan Injil kepadanya. Hanya membawa satu buku yang ini cara bagaimana saya menerima pengampunan dosa dalam bahasa Espanyol dan kasih kepada Bapak Presiden. Lalu saya meninggalkan tempat dan pimpin seminar malam itu. Dan setelah itu saya dapat telepon lagi, katanya Bapak Presiden naik penerbangan menuju ke Paraguay. Setelah itu dia meminta buku yang saya berikan kepadanya. Tetapi sekretaris meninggalkan buku itu di kantor duta besar. Jadi besok pagi istri dari duta besar membawa satu buku itu sampai ke Paraguay. Lalu Bapak Presiden membaca buku aku, lalu dia kabar kepadaku. Katanya Bapak Presiden ingin bertemu dengan Bapak Pendeta sekali lagi. Tapi itu jaraknya jauh sekali, nggak bisa langsung pergi ke sana. Dan saya memberi jawab bahwa tahun depan bulan Februari saya ada acara di situ akan ke sana. Apakah saya bisa ketemunya? Lalu tahun depan bulan Februari saya kunjungi ke negara Februari. Setelah saya tiba di bandara, karena saya diundang presiden kan, jadi menjadi tamu yang utama VIP. Jadi kepolisian dan semua datang menjemput saya. Lalu selama saya tunggu di ruangan
tamu yang khusus. Mereka ambil barang-barangku, lalu dengan polisi menjaga aku selama 24 jam di hotel. Ya, itu. Setelah itu, di mana saja saya pergi, polisi tetap menjaga saya. Dan satu hari sebelum saya ketemu Bapak Presiden, saya telefon ke sekretaris. Dan saya bertanya, berapa lama saya bisa ketemu dengan beliau? Katanya, Bapak Pendeta punya 40 menit. Okey, baik. Jadi selama 40 menit ini, saya harus memberi khutbah tentang penginjilan dan tentang pengampunan dosa. Jadi selalu saya harus membawa bantuan suara karena beliau suka musik. Jadi membawa 13 anggota bantuan suara. Dan kecuali itu saya sudah tidak izinkan ikut bersama. Lalu saya kata kepada anggota bantuan suara, saya akan hematkan waktu untuk beri khotbah kepadanya. Kalau ada ditanyai, hanya jawab iya atau tidak. Beri jawab dengan singkat saja. Jadi saya hitung 3 nyanyian butuh 10 menit dan salam kenal butuh 5 menit. Jadi setelah mengurangi 15 menit, hanya tinggal 25 menit saja. Jadi sepanjang malam saya aturkan apa yang saya harus sampaikan kepadanya selama 20 menit dan saya siapkan bahan khutbah kepada Bapak Presiden. Memang ini tidak gampang ketemu Bapak Presiden. Dengan dia saya harus berkata tentang politik atau ekonomi. Apa yang saya tahu adalah Alkitab kan. Jadi saya ingin memberitakan Injil kepada Bapak Pendeta Presiden. Lalu saya ketemu Pak Presiden. Setelah saya salam kepadanya, dan lalu dia salam kepada satu teman yang lain, pas 5 menit sudah habis. Lalu langsung saya memulai berkata, Bapak Presiden yang terhormat, Presiden di Paraguay, selama Anda berada di dalam posisimu, saya berharap Tuhan memberkati Anda sama negaranya. Jika kita lihat Kisah Para Rasul 13 ayat ke-22, pada saat Tuhan mendirikan Daud menjadi raja, katanya hati Daud berkenan dengan Tuhan. Akhirnya Tuhan memilih dia menjadi raja, mengangkat raja. Jika Bapak Presiden hatimu bisa menjadi satu, Tuhan tidak hanya memberkati Anda, tetapi akan memberkati negara Paraguay juga. Jadi, saya mau kasih tahu bagaimana caranya kita berkenan satu hati dengan hati Tuhan. Dengan itu, bagaimana dosa kita dihapuskan oleh darah Yesus, itu saya jelaskan kepadanya. Kenapa Yesus mati di atas kayu salib? Kenapa? Karena dosa kita. Ya, coba Pak Presiden berpikir bahwa jika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk dosa kita, apakah begitu? Apakah dia berhasil mengampuni dosa kita atau tidak? Kalau Tuhan mati atas kayu salib, tetapi apakah dia gagal di situ? Ya mungkin dia akan cari kesempatan yang lain. Tidak mungkin. Tuhan sungguh sukses mengampuni dosa kita. Kalau kita masih punya dosa, artinya kematian Yesus adalah gagal. Tidak, sama sekali tidak. Tuhan sungguh mengampuni dosa kita. Saya membaca kitab dan berkata kepada Bapak Presiden, itu pas 25 menit berikan kepadaku. Setelah itu Bapak Presiden menerima pengampunan dosa. Setelah itu Bapak Presiden pegang tanganku. Lama sekali dia terasa haru dan berbahagia. Setelah itu bantuan suara bernyanyi 3 puji nyanyian dan sudah jadi 40 menit lalu meninggalkan istana Presiden. Saya juga merasa berbahagia. Setelah saya berjalan sekitar 10 menit, sekretaris negara telepon ke saya bahwa Bapak Presiden akan hadir acara IYF Camp. Wah, bagus sekali. Kami senang juga. Dan 5 menit kemudian dapat telepon lagi. Katanya untuk acara IYF malam ini, semua menteri disuruh wajib hadir. Jadi mulai hari itu kami menjadi teman terbaik kepada Bapak Presiden. Lalu apa yang heran adalah
Setelah Bapak Presiden menerima pengampunan dosa, dia mengadakan press conference lalu berkata tentang pertemuan dengan saya. Itu pun sangat-sangat berbahagia. Malam hari itu saya duduk bersama dengan Bapak Presiden dan hadir acara World Camp, dan sudah lama dia bergaul dengan kami. Setiap bulan Februari saya datang di Paraguay. Setiap saat saya datang ke sana, Pak Presiden mengundang aku. Kami menjadi teman yang terbaik. Dan tahun ini juga, awal tahun ini bulan Februari juga kami bertemu di sana. Yang penting adalah dalam firman Tuhan, aku melihat Yesus mati di atas kayu salib. Dan kenapa? Sungguh bisa kita lihat dan percaya bahwa Yesus mati karena dosa kita. Jika Yesus mati untuk dosa kita harus dihapuskan. Tetapi ada yang banyak berkata masih orang berdosa. Untuk menjelaskan ini, saya pilih Roma 8 kali ini. Roma 8 ayat 1 berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Katanya apa? Tidak ada penghukuman. Kenapa? Jadi jika kita berada di dalam Kristus Yesus, tidak ada penghukuman. Untuk itu kita harus masuk ke dalam Yesus Kristus. Dan bagaimana caranya kita bisa masuk ke dalamnya? Itu kelihatannya sulit sekali, tetapi tidak begitu. Jika kita mempersatukan hati dengan Yesus, kita menjadi satu hati dengan Yesus. Di sini di sampingku ada pendeta Joseph. Walaupun suka atau tidak, kita harus dekat. Walaupun aku tidak sukanya, tapi aku harus melakukan baik kepadanya, karena Pak Pendeta Joseph berbahasa Inggris jauh lebih baik daripada saya. Saya sudah pergi ke banyak negara dan pakai penerjemahan. Banyak orang terkaget. Bagaimana Pak Pendeta dapat penerjemah yang terbaik ini? Saya anggap penerjemah ini adalah paling baik dari sedunia. Ya, dia orang yang terbaik dalam penerjemahan. Dan apa yang penting adalah dengan Pak Pendeta Joseph dan saya memberi khotbah dan memberitakan Injil. Sungguh kami dalam satu hati. Jika saya berbahasa Korea, jika Pendeta Joseph masih belum terima pengampunan dosa, apakah dia bisa menerjemahkan ini? Mungkin tidak menerjemahkan seperti yang hatiku. Saya menerima pengampunan dosa dan Pendeta Joseph pun terima pengampunan dosa. Jadi di sini katanya apa? Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Dan apa yang selanjutnya? Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Memang jarang ada orang yang mengenal ini dengan baik-baik. Apa artinya roh yang memberi hidup dan apa yang hukum dosa dan hukum maut? Setelah kita tahu ini terasa gampang. Kalau tidak, ya itu terasa susah. Memang semuanya begitu kan? Setelah kita tahu, semuanya gampang. Hukum dosa dan hukum maut artinya hukum Taurat. Bisa paham semua? Iya. Apakah bisa diterima? Kenapa ini berkata tentang hukum Taurat? Pada saat Tuhan memberikan hukum Taurat, coba kita cari Keluaran sedikit, ayat 19. Keluaran pasal 19 ada firman Tuhan berkata, ayat 5,
Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Di sini ada persyaratan. Jika kau dengar dan menjaganya, dan kamu akan menjadi harta kesayanganku. Dan selanjutnya ayat 6 berkata, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Dan selanjutnya ayat ke-7, lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dan ayat 8, seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Jadi katanya Tuhan, jika kamu menjaga kataku, firmanku akan aku memberkati, dan kacauan mereka kami akan lakukan. Ini bilang apa? Adalah perjanjian. Artinya saling berjanji, kan? Jika kamu melakukan semua perintahku, aku akan memberkati. Ya Tuhan, kami akan lakukan. Kalau gitu, kamu akan diberkati. Kalau tidak, akan menerima kutuk. Dengan ini, coba kita ke Ulangan 22. Ya, walaupun kita memakan waktu, tapi Mas U menjelaskan Ulangan 28 ayat yang pertama. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat 2, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ayat 3, demikianlah engkau di kota, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. 4, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. 5, diberkatilah pakulmu dan tempat adonanmu. 6, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan berjanji begitu. Jika kamu dengar dan menjaga, akan diberkati begitu. Tetapi kita baca selanjutnya. Coba kita baca selanjutnya di ayat ke-15 berkata, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. 16, terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang. 17, terkutuklah pakulmu dan tempat adonanmu. 18, terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Ayat 19, terkutuklah engkau pada waktu masuk dan terkutuklah engkau pada waktu keluar. Inilah perjanjian. Jika kita menjaga, akan diberkati. Jika tidak, akan dikutuk. Bisa paham kan? Jadi, akhir-akhirnya, apakah perjanjian ini menjadi berkat kepada kita atau menjadi berkat? Coba angkat tangan, kiranya ini akan menjadi berkat. Tidak ada? Ada berapa? Angkat tangan coba kalau Anda berpikir ini menjadi kutuk. Ya, dulu saya kurang tahu ini, tetapi satu ketika seorang pendeta datang di tempat saya dan dia berkata tentang Ulangan 28. Jadi kita harus menjaga dan diberkati. Akhirnya saya menemukan
Oh, itu tidak mungkin. Pada saat kita sungguh bisa menjaga, akan diberkati. Tetapi tidak ada yang melakukan semuanya dengan baik sesuai dengan firman Tuhan. Akhirnya kita semua terkutuk. Dan ini apanya? Ini adalah hukum Taurat. Ini adalah 10 hukum. Jika kita menjaga 10 hukum, akan diberkati. Jika tidak, akan terkutuk. Jadi mulai saat itu, setelah Musa membawa 2 law yang ditulis 10 hukum, pada saat itu mereka buat apa? Lembu emas kan? Dan mereka melayani, menyembah sebagai Allahnya, dan itu akhirnya yang pertama, jangan mengatakan Allah lain kepadanya dan jangan mengadakan patung apapun. Jadi mereka melanggarkan kedua hukum Taurat. Pada saat itu 3.000 orang mati. Jadi hukum Taurat ini dapat diberkata ini adalah hukum dosa dan hukum maut. Jika kita tidak sama sekali melanggarkan hukum Taurat, ya memang kita pasti diberkati. Tetapi ini semua janji Tuhan. Jika kita melanggarkan, tidak bisa menjaga, kita akan terkutuk dan dibinasakan. Oleh sebabnya itu, hukum Taurat ini dapat berkata hukum dosa dan hukum maut. Sebelum hukum Taurat datang, orang Israel tidak perlu mati karena dosa. Tetapi setelah datang hukum Taurat, mereka terus mati. Pada hari mereka terima hukum Taurat, mereka mati 3.000 orang pada potong kayu di hari Sabat, mati, dan terus begitu berikutnya kutuk. Oleh sebabnya itu, hukum Taurat ini membuat kita orang berdosa. Sebelum hukum Taurat berada, dosa ini tidak diperhitungkan sebagai dosa kan? Dan oleh sebabnya dosa berikutnya maut. Roma pasal 8 ayat yang pertama, demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, di sini apakah Bapak Ibu bisa mengerti apa maksudnya hukum dosa dan hukum maut? Hukum dosa dan hukum maut ini artinya hukum Taurat. Hukum Taurat itu adalah hukum dosa dan hukum maut. Bisa paham kan? Hukum Taurat selalu membawa dosa dan kematian. Sampai sekarang banyak orang mereka tidak tahu tentang Alkitab. Mereka terus didengar bahwa kalau kita melakukan hukum Taurat akan diberkati. Jadi jika mereka berusaha akan diberkati kiranya. Tetapi tidak sama sekali ada yang menjaga hukum Taurat dengan sempurna. Jadi hukum Taurat ini adalah hukum dosa dan hukum maut. Jadi kita semua telah melanggarkan hukum Taurat. Tidak sama sekali yang menjaga sempurna. Jadi kita harus terkutuk. Kita harus dihukum mati. Kita harus dibinasakan. Ini sebabnya hukum Taurat. Tidak sama sekali yang melakukan hukum Taurat dengan baik-baik. Ada yang berpura-pura menjaga hukum Taurat yang terbaik, tetapi jika mereka berbuat baik, tapi dosa yang mereka sudah berbuat, apakah itu sudah dibatalkan? Tidak, mereka tetap orang berdosa. Tetapi sampai sekarang banyak gereja, setiap hari Minggu mereka membaca ulang 10 hukum. Kenapa? Para hamba-hamba Tuhan, para pendeta harap para jemaat melakukan yang lebih baik, jadi memperpentingkan 10 hukum. Tetapi Tuhan menentukan bahwa hukum Taurat adalah hukum dosa dan hukum maut. Tuhan tidak sama sekali harapkan kita memandangnya. Jadi pada saat mereka membawa 2 law harus masuk ke dalam tabut perjanjian, lalu menutup dengan penutupnya. Dengan penutup itu dapat berkata tutup pendamaian, tempat yang memberi anugerah, Tuhan, tempat yang memberi kasih karunia. Kenapa? Jika penutup ini terbuka, mereka harus dihakimi sebab oleh karena hukum Taurat, jadi mereka semua dikutuk. Lalu jadi menutup ini dan kedua malaikat
naik ke atas, menutup dengan sayapnya, biar kita tidak sama sekali membuka dan melihatnya. Setiap saat Tuhan bekerja, di sana akan ada tabut perjanjian, tutup pendamaian. Fungsinya menutup, biar kita tidak sama sekali melihat hukum Taurat. Walaupun mereka mengangkat dan memintahkan depannya, tetapi tetap tutup. Artinya apa? Tuhan tidak menghakimi kita melalui hukum Taurat. Tolong pimpin kita dengan anugerahnya. Pada saat mereka menyeberang sungai Yordan dan Laut Tebarau, pada saat mereka membawa hukum tabut perjanjian, Tuhan tetap kerja. Tetapi setiap saat mereka membuka dan mengeluarkan, selalu terkutuk. Di 1 Samuel, pada zamannya Imam Eli, tabut perjanjian ini hilang kepada orang Filistin. Setelah itu dikembalikannya. Apa yang sudi hati adalah Eli adalah seorang imam yang sudah sangat korup. Jadi dia tidak membesarkan imam yang berikutnya yang baik. Dan adanya Hofni dan Pinehas, dua-duanya tidak adalah orang jahat, tidak ingin tahu tentang Tuhan. Eli dikutuk dan dua-dua anaknya kutuk dan mati. Setelah tabut perjanjian dikembalikan kepada bangsanya, tetapi orang tidak ada yang terimanya. Jadi bangsa Israel ingin tahu apa ada isinya. Ada yang berkata tidak boleh membuka, ada yang bilang enggak apa-apa. Akhirnya mereka memutuskan membuka. Apa yang terjadi? Pada saat membukanya, 50.070 orang mati di saatnya. Ini sungguh hukum dosa dan hukum maut, ya kan? Hanya memandang kepada batu hukum, banyak orang mati. Jadi Tuhan tidak suka kepada hukum Taurat. Jadi Tuhan tidak mau melihara kita melalui hukum Taurat. Kita jika diperintahkan atau dipelihara oleh hukum Taurat, tidak sama sekali ada di dalam bumi ini dapat selamat. Semuanya akan dikutuk. Setelah hukum Taurat diberikan, mereka berbuat patung dan mati, berzina mati, potong kayu di hari Sabat mati, terus ada kematian. 70 orang masuk ke dalam tanah Mesir, tinggal di sana 400. Setelah itu, pada saat mereka keluar dari Mesir, itu sudah menjadi 603.550 orang. Tetapi saudara, pada saat mereka masuk ke tanah Kanaan, oleh sebabnya banyak orang mati karena hukum Taurat. Artinya 70 orang menjadi 603.550 orang. Artinya mereka berkembang cepat sekali. Tetapi mulai hari mereka terima hukum Taurat, kematian terus. Mereka mati karena potong kayu di hari Sabat, mereka berzina mati, dan mereka Hofni dan Pinehas, kedua anak Eli mati. Dan juga mereka mempersembahkan api yang lain dan mati juga. Terus mereka mati. Lalu jumlah penduduknya turun jauh. Akhirnya ini dapat berkata hukum dosa dan hukum maut. Jadi, pada saat Tuhan bertanya, apakah kalian bisa melakukan hukum Tauratku? Mereka harus sadar dan hati-hati. Dan harus berkata kepada Tuhan, oh Tuhan, kami tidak bisa menjaganya. Tolong membelas kasihan kepada kita. Kita orang jahat, tidak bisa melakukan hukum Taurat-Mu. Tolong membelas kasihan kepada kita. Tolong membelas kasihan. Mereka harus berkata begitu. Tetapi kata mereka, iya kami akan lakukan. Apa yang terlucu? Sampai sekarang ada banyak yang berusaha melakukan hukum Taurat. Ya kan? Tidak sama sekali bisa. Kalau jika mereka sudah berbuat dosa, bagaimanapun mereka berusaha lagi, tetapi tetap dikutuk. Kalau mengabaikan satu dari semuanya, sudah ditentukan terkutuk. Amin. Sudah bisa setuju? Amin. Jadi, dengan hukum Taurat ini, berkata hukum dosa dan hukum maut. Dan Roma 8 ayat 1 ini berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus.
Ayat 2, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa, hukum maut. Memerdekakan kamu dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi kita tidak lagi berada di dalam hukum dosa dan hukum maut, tetapi kita berada di dalam hidup. Tetapi banyak orang masih menjaga hukum Taurat, menjaga hari Sabat, sungguh-sungguh berusaha. Tapi bisa enggak? Tentang hari Sabat juga, Tuhan berkata, ya, kuduskanlah hari Sabat, tetapi kita melihat baik-baik tentang apa? Kita lihat harus baik-baik tentang hari Sabat. Coba kita cari Kolose pasal 2. Kolose 2 ayat 16 ini berkata, kita baca bersama. Bisa lihat kan? Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Jadi janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan atau yang lain atau hari Sabat. Kenapa? Ayat 17 katanya, semuanya ini hanya bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Jadi apa yang kata Tuhan, kata firman Tuhan di dalam hukum Taurat adalah menjaga hari Sabat, kuduskanlah hari Sabat, artinya bayangan yang akan datang di masa depan. Dengan ini apa yang Tuhan menunjukkan adalah hari Sabat yang dimaksud Tuhan mulai hari terbenam hari Jumat sampai terbenam hari Sabtu. Kita akan memulai hari baru mulai tengah malam kan? Tetapi negara Israel memulai hari baru mulai malam. Jadi jadilah petang, jadilah pagi, inilah hari petang. Sepertinya begitu. Jadi pada hari matahari terbenam hari Jumat itu masuk hari Sabat. Apa yang terjadi di hari Sabat adalah hamba-hamba mengangkat barang yang berat itu pada hari Sabat tidak boleh mengangkat barang. Mereka bebas dari semuanya. Yang lebih menarik adalah Yesus pernah berkata, ya, anak manusia adalah Tuhan dari hari Sabat. Apa artinya ini? Jadi hari Sabat mereka bebas dari semua barang dan keberatan. Dan Tuhan Yesus adalah Tuhan dari hari Sabat. Jadi kita datang kepada Yesus, kita bebas dari semua kesulitan. Apa yang Yesus berkata? Marilah kepadaku semua yang letih lusuh dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Setelah kita ketemu Yesus dan menerima Yesus, kita akan lepas semua yang berat. Semua dosa yang kita melanggarkan hukum Taurat, tetapi kita bertemu Yesus, kita dapat letih lusuh dan kita bisa mendapat kelegaan. Untuk ini Tuhan membuat hari Sabat. Dan katanya apa? Semuanya ini hanya bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Ya, yang mengangkat barang yang berat, hari Sabat mereka turunkan. Jadi mereka rindu sekali kedatangan hari Sabat. Pada matahari terbenam hari Jumat, mereka lepas barangnya, ya, aku bisa istirahat. Seperti Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lusuh dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yang keberatan dosa, Tuhan memberi kelegaan kepada kita. Jadi kita bebas daripada dosa. Jadi Roh yang memberi hidup akan memberi Roh Kudus dan kelegaan. Hukum Taurat adalah hukum dosa dan hukum maut. Oleh karena hukum Taurat akan membawa kematian, tidak ada belas kasihan. Semuanya harus terkutuk dan dibinasakan karena hukum Taurat. Tetapi sampai sekarang, banyak orang, walaupun mereka tidak bisa menjaga hukum Taurat, tetapi masih berusaha. Tapi kata Tuhan tidak boleh, kamu tidak bisa menjaga. Jika usaha hukum Taurat akan terkutuk. Jadi hukum Taurat ini dapat berkata hukum dosa dan hukum maut. Jadi apa yang Tuhan berkata,
Tuhan Yesus mengutus kepada kita dan memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut, dan kita bisa masuk ke dalam roh yang memberi hidup. Amin. Jadi setelah kita masuk ke dalam roh yang memberi hidup, setelah kita dimerdekakan, dan setiap orang yang datang kepada Yesus, mereka dapat diampuni dosanya oleh darah Yesus Kristus saja. Mereka dapat bebas dari dosa, kematian, dan kutuk. Amin. Haleluya. Saya juga sudah pernah melanggar hukum Taurat, sudah pernah berbohong dan mencuri. Aku orang jahat, aku telah melanggar hukum Taurat. Jadi kalau saya berusaha mulai dari sekarang tidak bisa diberkati, karena sudah berbuat dosa pasti akan dikutuk. Jadi Tuhan menciptakan hukum baru, itu adalah Yeremia 31 ayat 34. Apa yang kata Yeremia 31 ayat 31? Akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Israel dan Yehuda. Ayat 32. Bukan seperti perjanjian telah aku adakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Jadi Tuhan mau mengadakan perjanjian baru, tetapi itu sudah berbeda dari yang Dia memberikan pada keluar dari Mesir. Perjanjian yang dulu Dia memberikan adalah hukum Taurat. Kau telah melanggarkan harus terkutuk. Nah, sekarang ini oleh sebabnya hukum Taurat, semua orang harus dikutuk. Yang orang kurang iman, mereka berusaha melakukan hukum Taurat dan diberkati, tapi tidak sama sekali bisa. Jika kita sudah pernah berbuat dosa, tidak ada jalan lain kecuali kutuk. Jadi kita sudah ditentukan terkutuk dan dibinasakan. Jadi Tuhan mendirikan perjanjian baru. Tuhan menyelamatkan kita, jadi Dia mengadakan perjanjian baru. Yeremia 31 ayat 34 berkatanya apa? Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Inilah perjanjian baru. Dulu kita berbuat dosa, kita kutuk, kita berlaku hukum Taurat akan diberkati. Tetapi perjanjian baru, perjanjian yang berkat ini adalah tidak tergantung perbuatan kita baik atau jahat, tetapi perbuatan dari Tuhan melaksanakan sesuai itu akan memberkati kita. Jadi Tuhanlah harus mengampuni dosa kita, karena Dia berjanji jika Tuhan tidak mengampuni dosa kita, Tuhan sendiri akan menjadi pembohong. Tapi Tuhan tidak sama sekali berbohong. Dia mengutus Yesus, Dia menanggung dosa kita, mati di atas kayu salib. Dengan itu mengampuni dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Kita puji Tuhan. Kita puji Tuhan. Aku tidak sama sekali melakukan apa-apa, tetapi hanya berbuat dosa. Tetapi Tuhan mengadakan perjanjian baru. Sesuai dengan itu, Tuhan mengutus Yesus dan mati atas kayu salib. Dan Dia telah menerima semua upah dosa kita yang melanggarkan kita yang berbuat dosa. Lalu Tuhan menyucikan kita, membenarkan kita. Amin. Haleluya. Oleh sebabnya itu, Roh yang pemberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Perempuan tangkap dalam perzinahan, dia seharusnya dilempar batu hukum mati sesuai dengan hukum dari Musa. Tetapi dia datang kepada Yesus. Rabi, perempuan ini tangkap dalam perzinahan. Hukum Musa melempar batu, perempuan demikian. Apa kata pendapatmu? Yesus menulis sesuatu di tanah. Itulah perjanjian baru. Perjanjian yang pertama, Tuhan menulis dengan jarinya di batu. Yang kedua, dengan jari Yesus menulis di atas tanah. Maksudnya kita. Tuhan telah berfirman kepada kita manusia dengan menulis dengan jarinya. Menulis apa? Perjanjian baru. Artinya,
Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Jadi tidak lagi kita yang mengampuni dosa kita. Kita akan dihakimi hukuman dosa karena perjanjian yang lama hukum Taurat. Tetapi perjanjian baru Tuhan melakukan semuanya. Oleh itu kita menerima pengampunan dosa. Sungguh Tuhan mengampuni dosa kita seperti salju, membenarkan kita, menguduskan kita. Jadi kepada yang berada di dalam Kristus Yesus, jika dia percaya dan terima firman Tuhan, tidak sama sekali ada penghukuman. Karena itu tangkap dalam perzinahan, dan dalam hukum Musa dia harus dilempar batu dan mati. Tetapi Tuhan menghakimi perempuan ini dengan perjanjian baru, jadi hukumannya sangat-sangat simpel. Aku pun tidak menghukum engkau, pergi, jangan berbuat dosa mulai dari sekarang. Jadi perjanjian baru ini Tuhan yang melakukan, dia yang mengampuni dosa kita. Jadi Tuhan tidak bisa menghakimi kita. Ada dua hal kepada kita. Apakah Anda akan mengikuti hukum Taurat atau perjanjian baru? Kita sudah bebas dari hukum dosa. Kalau perempuan itu dihakimi dengan hukum Taurat akan mati. Tapi dihakimi oleh perjanjian baru, di sana nggak ada dosa lagi. Aku pun tidak menghukum engkau, ya kan? Sampai sekarang ada yang mau berusaha melakukan hukum Taurat, mereka pasti dikutuk. Karena ini adalah hukum dosa dan hukum maut. Tetapi jika kita datang kepada Yesus, Tuhan telah mengadakan perjanjian baru. Adalah aku akan mengampuni kesalahan mereka. Jadi bukan kita yang mengampuni kesalahan kita, tetapi Yesus yang mengampuni dosa kita. Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Inilah demikian firman Tuhan. Jadi mulai sekarang Tuhan menghakimi kita melalui perjanjian baru. Ya, sesuai dengan janji baru kepada kita, Yesus harus mengampuni dosa kita. Bukan pengusahaan kita atau pengakuan kita mengampuni dosa kita, tetapi kayu salib, darah Yesus mengampuni dosa kita. Dia telah melunasin upah dosa kita dan menghapus dosa kita, tetapi iblis menipu kita bahwa kita masih berada di bawah hukum Taurat, biar kita menghukum diri dan meminta maaf, meminta ampun. Tetapi kita percaya perjanjian baru, anugerahnya kita akan bebas dari dosa. Sesi berikutnya saya akan jelaskan melebihinya. Terima kasih banyak. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami mengucap syukur. Oleh sebabnya roh yang memberi hidup telah memerdekakan kami dari hukum dosa dan hukum maut. Tuhan telah mati di atas kayu salib, sudah selesaikan hukuman kami. Kami ucap syukur padamu Tuhan dan kembalikan kemuliaan bagimu Tuhan. Hal yang berharga ini, tapi masih belum tahu orang, mari berusaha melakukan hukum Taurat dan diberkati. Tetapi kami tidak bisa menerima berkat karena kami sudah berbuat dosa. Kami hanya butuh darah Yesus. Biar kami percaya darah Yesus, tidak lagi kita berada di dalam hukum dosa dan hukum maut, tetapi roh yang memberi hidup, kami berada di sana. Terima kasih banyak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.